Halo Stikomers, kalian sedang menyaksikan Stikomers TV di program Entrepreneur. Seperti biasa, bersama saya Putri, kita akan membahas wirausaha muda Stikom Bali, baik dari alumni maupun mahasiswa Stikom Bali yang masih aktif berkuliah di Stikom Bali. Nah, sekarang kita sudah kedatangan salah satu alumni dari Stikom Bali yang baru saja pulang dari markas Google. Halo Kak Toto, selamat siang. Ya, selamat siang. Apa kabar? Baik. Oke, jadi di sebelah saya sudah ada Kak Toto, dan kebetulan Kak Toto ini merupakan pendiri dari PKM ITT. Yap. Ya, jadi kita boleh tahu dulu nggak nih Kak, dulu gimana sih pikirannya bisa membentuk PKM ITT sebelum kita berbincang-bincang tentang usaha Kakak? Oke, jadi waktu zaman saya kuliah, waktu itu belum ada wadah untuk organisasi UKM yang fokus di bidang implementasi IT untuk kita bisa gunakan untuk di sehari-hari ya. Jadi misalkan kayak broadcasting, terus radio, terus magazine. Nah, kita pingin ada PKM untuk itu, untuk yang mewadahi orang-orang yang pingin berkarya. Berinovasi dari bidang apapun ya, dikumpulkan jadi satu di sana. Yep. Nah, tadi Kak Toto sudah mampir ya ke studio kita, dan mungkin ada beberapa perubahan dari beberapa tahun yang lalu ya, kayak 5-6 tahun yang lalu ya. Enggak, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya. Tua banget ya. Oke, gimana menurut Kakak tentang PKM ITT yang sekarang ini? Well, yang pertama saya senang banget PKM ini masih eksis, terus masih beroperasi. Dan radionya juga masih ada dan masih aktif sampai sekarang. Rasanya itu bangga ya, ada penerusnya yang masih terus mengembangkan PKM ITT. Dan ternyata PKM ITT sekarang itu udah lebih advance ya. Jadi kalau saya lihat orang-orangnya juga udah sangat-sangat kreatif. Terus udah banyak program-program baru seperti radio, terus wawancara kayak gini. Itu sebelumnya belum ada. Dan ini ide yang sangat bagus menurut saya. Iya pastinya ya, karena kita jadi penerus dari Kak Toto sendiri, pengen terus berinovasi dari nama yang sudah diciptakan untuk PKM ITT itu sendiri, Innovation and Technology Team. Nah, kalau berbicara tentang bisnisnya Kakak nih, bisnis startup, dulunya gimana sih awalnya Kak untuk menciptakan Jarvis Store itu? Oke, kalau awalnya sih kita waktu masih kuliah kita suka ngambil project untuk bikinin website untuk hotel, untuk travel. Di Bali kan banyak tuh hotel travel, terus untuk villa juga, dan ternyata banyak juga yang minta buatin toko online gitu. Jadi banyak orang Bali yang pengen jualan online dan mereka pengen buatin toko online. Dari yang tadi yang banyak buat toko online itu ternyata kita amatin websitenya itu juga mirip gitu. Dan karena mirip, kita kepikiran untuk bikin engine khusus yang bisa langsung otomatis buatin toko online. Dari sanalah kita mulai buat engine-nya, namanya Jarvis Store, dan kita launching. Kalau boleh tahu launchingnya tahun berapa tuh Kak? 2013. 2013 ya, berarti baru lulus fresh graduate dari Stikom, langsung launching Jarvis Store. Tapi buatnya waktu masih kita kuliah. Oh, jadi buatnya dari selama kuliah. Sambil ngerjain CFC, sambil ngerjain itu. Dan kalau boleh tahu siapa aja sih yang maksudnya bantuin Kakak, atau Kakak punya tim sendiri untuk Jarvis Store itu? Jadi timnya teman-teman kuliah dulu. Jadi ada saya, Suryanto, biasanya manggil Toto, terus ada juga Putu Gusindra, terus ada juga Kade Agus Yusida. Kita bertiga punya ide untuk bikin Jarvis, dan kita eksekusi waktu masih kuliah, dan kita launching setelah kita lulus. Oke, gitu. Nah, untuk menjalankan Jarvis Store itu sendiri, awalnya kendalanya apa aja nih Kak? Kendalanya untuk orang yang baru lulus ya, biasalah pengalaman. Kita belum punya pengalaman. Kita belum punya pengalaman, terus kita juga masih modalnya pas-pasan. Waktu itu kita aktif untuk datang ke acara-acara startup atau acara-acara networking. Nah, di sana kita nyari jaringan relasi sampai akhirnya kita bisa dapetin modal dan juga tim. Nah, yang seperti kita tahu Kak, toko online itu kan banyak banget ya sekarang ya, ada berbagai macam nama. Nah, visinya dari Jarvis Store sendiri yang membuat beda dari yang lain itu apa sih Kak? Oke, jadi kalau kita lihat pengguna internet di Indonesia itu cenderung ke mobile. Jadi kita udah sediain toko online, dan untuk penjualnya kita udah sediain juga aplikasi Android-nya. Jadi dia bisa ngelola toko online-nya dari manapun.
Jadi misal bisa nerima order langsung dari HP, ada notification-nya, bisa upload produk tinggal foto langsung kayak gitu sih. Pokoknya memfasilitasi secara mudah Yep. UKM-UKM di Indonesia ya Kak ya. Kalau boleh tahu gimana sih ceritanya Kak, kan yang lagi happening nih sampai kemarin dipanggil ke Google untuk mengikuti pelatihan dan diberikan dana juga bantuan dari Google, itu kayak gimana sih Kak awalnya? Oke, awalnya kita join di salah satu inkubator milik Telkom, namanya Telkom Indigo. Nah, dari sana kita dapat banyak relasi, dapat banyak kenalan dan lain-lain. Terus kita juga dapat pendanaan juga dari sana, sehingga kita bisa dapat investment. Setelah itu kita juga mulai dikenal lah, sampai akhirnya kita ada rekomendasi dari teman untuk ikut di program Google ini. Kita daftar dan akhirnya kita terpilih. Jadi salah satu startup Indonesia yang terpilih. Dan di Google sendiri itu dapat pembekalan apa aja sih Kak dari Google? Oke, jadi kita kurang lebih selama 2 minggu ya di Google. Dan program Google ini setelah 2 minggu, kita ada program lanjutan 3 bulan, 6 bulan di Indonesia. Dan itu terus dimonitoring sama Google. Jadi yang kita dapetin banyak banget ya. Jadi mungkin yang bisa saya mention dari sisi kita validasi ke market, terus dari sisi cara untuk scale. Ya, cara untuk scale biar kita bisa besar dengan cepat. Dan waktu itu yang dipanggil ke Google itu dari Indonesia hanya Kakak sendiri? Enggak, ada 6. Oh, ada 6? Ada 6. Oh, oke. Ada 6 startup. Siapa aja tuh Kak yang ikut ke Google waktu itu? Jadi ada Jarvis Store, terus ada Hijab, ada Talenta, terus ada Kodepay, ada IDN Times, satu lagi Ruang Guru. Jadi sebenarnya kalau Kakak di Google kemarin itu nantinya ada kerja sama Google sendiri untuk produk Kakak atau kayak gimana sih Kak untuk jangka panjang? Ya, jadi emang Google punya program untuk membantu negara berkembang ya. Jadi salah satunya dengan menumbuhkan startup atau startup yang punya scalable. Itu mereka bantu kayak gitu. Jadi Google akan sediain fasilitas, pendanaan, mentoring dan lain-lain. Jadi kita bisa lebih cepat untuk scale. Gitu. Nah Kak, kalau boleh tahu fasilitas yang diberikan oleh Jarvis Store itu sendiri kepada penggunanya apa aja sih Kak? Jadi untuk teman-teman yang mau jualan online dan butuh toko online, kita udah sediain semua yang dibutuhin untuk jualan online, mulai dari integrasi pembayaran, integrasi pengiriman, fitur reseller dan lain-lain itu udah kita sediain. Jadi pengguna bisa fokus jualan. Jadi tinggal sediain produknya apa, sama pembayarannya mau apa. Jadi pembayarannya juga bisa dengan banyak cara ya Kak ya? Sudah seperti toko online yang lainnya, standarnya sudah ya pokoknya ya. Oke, dan mungkin kendalanya nih Kak yang masih Kakak rasakan sampai sekarang sudah hampir 3 tahun ya jalannya? 2,5 tahun, itu seperti apa? Jadi kalau kendalanya mungkin di Indonesia lebih ke arah internet ya, atau infrastruktur yang belum merata. Jadi kalau kita lihat konsentrasinya itu masih banyak kan di Jawa. Jadi kita ingin bantu tuh bukan cuma UKM yang di Jawa, tapi di seluruh Indonesia. Cuma mereka di sana internetnya masih lemot dan lain-lain. Banyak sosok lagi ya Kak ya. Nah Kak, untuk perkembangan startup di Indonesia sendiri menurut Kakak seperti apa sih? Perkembangan startup di Indonesia menurut saya sih ekosistemnya udah mulai kebentuk. Udah mulai banyak startup, udah mulai banyak orang-orang udah mulai aware tentang startup, apa itu startup dan lain-lain. Soalnya ini kan baru istilahnya. Terus istilahnya banyak investor yang udah masuk ke Indonesia juga, dari Jepang, dari Amerika, dari Cina, itu udah mulai masuk dan mereka siap untuk mendanai. Jadi menurut saya sekarang kalau mau beli startup sih sekarang udah oke. Yang biasa di masyarakat pada umumnya kan kadang juga beberapa dari mereka enggan untuk belanja online karena mungkin barang atau kualitas produknya tidak sesuai yang diinginkan, ataupun kadang-kadang juga ada penipuan atau palsu dan sebagainya. Untuk Jarvis Store sendiri ini bagaimana sih menyiasati hal tersebut? Oke, jadi kalau sekarang untuk masalah penipuan itu sebenarnya udah kita bisa lapor ya. Jadi ada platform online untuk lapor kalau ada penipuan. Terus untuk dari sisi kepercayaan sendiri sebenarnya itu dibangun oleh brand masing-masing. Jadi kalau misalkan udah punya brand yang kuat, berarti udah terpercaya, itu kita nggak perlu lagi kayak kasih logo website ini terpercaya atau apa, orang-orang pasti udah tahu. Dan saran saya pakai domain.id. Ya, karena kalau kita buat toko online pakai domain.id itu pasti kita harus submit KTP kan. Jadi untuk mengurangi resiko penipuan. Ini juga sudah terpercaya maksudnya ya untuk
transaksi online ya. Ya untuk UKM-UKM sendiri yang memanfaatkan Jarvis sebagai salah satu media untuk berjualannya, selama ini pendapat mereka seperti apa sih? Oh, jadi kalau testimonial banyak banget ya. Jadi ada yang udah omsetnya sampai 1.500% naiknya, ada juga yang nggak naik-naik. Jadi macam-macam tergantung dari produknya, strategi mereka dan lain-lain. Cuma dari sisi platform kita udah siapin yang mereka butuhin. Nah, untuk kita nih Kak, pertanyaan buat motivasi kembali, mungkin yang pengen berwirausaha seperti Kakak atau mencoba bisnis startup juga seperti Kakak mengikuti jejak Kakak seperti apa? Oke, kalau mau bikin startup, mulailah dari pengguna dulu. Biasanya kalau orang mau bikin startup, dia buat produknya dulu, baru dia cari penggunanya. Nah, yang menurut saya salah itu karena kayak gitu. Jadi kalau kita udah tahu siapa penggunanya, baru kita buatin solusi untuk mereka dan udah tahu problemnya mereka apa, itu lebih enak. Jadi kita bisa tepat sasaran, bukan kita buat produk, nanti ini jual ke siapa ya? Itu yang bingung bisa. Jadi coba cari tahu masalahnya dulu. Masalahnya, terus ngomong sama mereka solusinya apa, terus kita lihat berapa banyak orang yang butuh solusi ini dari sisi scalable-nya. Kalau misalkan itu oke, baru buat produk. Kita validasi dulu sebelum buat produk, karena buat produk itu lama. Oh, Kak sendiri buat Jarvis Store itu berapa lama sih dulu Kak? Dulu kita buatnya 3 bulan. 3 bulan. Tapi kita udah ada ini kan, udah ada pelanggan sebelumnya kan, yang dari orang mau buat toko online kan. Pelanggan kecilan lah ya dulu istilahnya Kak. Jadi dari situ udah valid, terus baru kita buatin platform. Oke, Kak, terima kasih juga karena hari ini spesial banget Kak Tata datang ke Stikom Bali untuk berbagi ilmu kepada kita semua, wawancara bersama Stikom TV dan juga tadi bersama mahasiswa Stikom di Aula Stikom Bali untuk mengikuti kegiatan ITN Entrepreneurship bersama dan juga kewirausahaan ya Kak ya. Terima kasih Kak sekali lagi. Terima kasih juga sudah mampir ke studio PKMITT. Tambah keren videonya. Mudah-mudahan nantinya semakin tahu semakin banyak perubahan yang lebih baik dari kami mahasiswa Stikom Bali ya Kak ya. Stikomers TV, always the first.